Chapter 111 Penemuan luar biasa. Perasaan akan kehilangan hanya karena kelalaian dalam berkultivasi membuat Guyin membulatkan tekadnya untuk mengejar Lin Yan. Tatapannya menjadi sangat serius saat ini karena ia merasa bahwa akan berpisah dengan Lin Yan jika ia bermalas-malasan. Tidak. Aku pasti akan bisa mengejar kultivasi Lin Yan. Dan cara yang tercepat adalah melakukan misi. Guyin yang telah membuat keputusan pun ingin melakukan terobosan secepat mungkin ke tingkat Xiantian tahap ketiga lalu mengambil misi untuk meningkatkan kultivasi serta pengalamannya dalam pertarungan. Sementara itu, Lin Yan saat ini menaruh kakaknya di kasurnya kembali. Jangan terlalu banyak bergerak karena cederamu akan lebih lama sembuh. Lebih baik berkultivasi di dalam ruangan selama kurang dari 2 bulan ini. Huan Kai sedikit cemberut. Karena terobosan Lin Yan sebelumnya. Ia menjadi khawatir karena mungkin ia hanya akan menjadi penghalang untuk Lin Yan. Melihat wajah Huan Kai yang seperti itu, ia hanya bisa menghela nafas karena tentu saja mengerti apa yang dipikirkan oleh kakaknya. Gunakan sumber daya yang ada di dalam cincin ruang ini. Selain dari batu spiritual yang banyak, ada beberapa herbal yang terlihat cocok untukmu. Elemen bawaanmu akan berkembang. Juga, aku telah mengetahui cara untuk membentuk inti baru yang melampaui inti Xiantian. Ini akan mempercepat peningkatan kultivasi serta penyerapan Qi melalui akar spiritualmu. Lin Yan langsung memberi cincin ruang dan mencatat tentang cara melampaui batasan seperti yang ia lakukan. Jika kerajaan bintang ataupun para tetua, wakil master, tetua agung dan master sekte naga langit mengetahuinya, sudah pasti Lin Yan akan diburu. Ini adalah cara khusus yang terdapat di dalam manual itu dan siapapun bisa melakukannya asalkan mengetahui cara yang tepat. Itu adalah keunggulan manual yang didapatkan oleh Lin Yan. Setiap kali mendekat ke tingkat menengah atau tingkat atas jalan kultivasi, akan ada cara untuk melangkahinya. Dan saat ini, tingkat Xiantian yang merupakan tingkat dasar kultivasi, bisa dilampaui dalam waktu singkat ke tingkat menengah awal jalan kultivasi, yaitu tingkat alam roh. Sama halnya jika mencapai tingkat alam langit di kemudian hari. Ketika Lin Yan sudah mencapai tingkat alam langit tahap ke-7 paling tidak, jika ada sumber daya yang tepat, bisa dipastikan bahwa kultivasinya bisa melompat sebanyak 3 tahap sekali jalan. Hal itu terkait dengan pembentukan inti baru yang ada di dalam tubuh. Sama halnya kali ini Lin Yan membentuk sebuah inti baru yang bernama inti roh. Walaupun namanya inti roh, itu adalah batang pohon kecil yang memiliki tujuan untuk menghasilkan elemen dari Qi pengguna. Huan Kai sangat terkejut dengan apa yang Lin Yan katakan. Ketika membaca dengan seksama, ia paham bahwa apa yang adiknya katakan tidak mustahil dilakukan. Ketika seorang kultivator mencapai tingkat Xiantian tahap ke-7, dengan batu spiritual yang cukup untuk menaikkan level akar spiritual, itu akan langsung bisa berevolusi menjadi akar spiritual baru yang menghasilkan elemen bawaan. Yaner, jika seseorang mengetahui hal ini, mereka pasti akan mencoba untuk memerasmu. Huan Kai sedikit gemetaran dengan apa yang ia baca. Ya, aku mengerti apa yang kau katakan. Tetapi, jika kita tidak berbicara,
Tidak akan ada yang mengetahuinya. Balas Lin Yan. Lalu, apakah kau akan memberitahu kepada Gu Yuena dan Gu Yin tentang cara ini? Tanya Huan Kai. Lin Yan terdiam sejenak dan berpikir apakah perlu memberitahu mereka berdua. Aku akan memberitahu mereka berdua, tetapi aku harus memasang tulisan prasasti bagi keduanya agar apapun tentang yang aku tunjukkan kepada mereka, keduanya tidak akan bisa mengucapkannya walaupun mereka ingin berbicara, ucap Lin Yan setelah mengambil keputusan. Apakah ada cara seperti itu? Tanya Huan Kai heran. Ya. Kecuali mereka berdua memiliki kekuatan mutlak untuk menghancurkan efek tulisan prasasti. Keduanya tidak mungkin bisa membicarakan hal yang aku temukan ini, ujar Lin Yan. Jika begitu tidak masalah. Juga, lebih baik kau bersikap baik kepada Gu Yin itu. Huan Kai menggoda adiknya kali ini. Lin Yan tidak bisa berkata-kata mendengar apa yang dikatakan oleh kakaknya. Ia hanya menggelengkan kepalanya sambil memikirkan tentang Gu Yin. Gadis yang lucu. Batin Lin Yan sambil tersenyum kecil. Aku akan mulai berkultivasi pintu tertutup selama kurang dari 2 bulan ini. Ketika aku mencapai tingkat alam roh, luka-lukaku juga pasti akan pulih, ucap Huan Kai sambil sedikit menyeringai saat menatap Lin Yan melamun sambil tersenyum kecil. Lin Yan hanya menghela nafas saat melihat seringai di wajah kakaknya itu. Keduanya sudah seperti adik dan kakak kandung yang sangat dekat dan tampak seperti mengetahui pemikiran antara lainnya. Baiklah. Luangkan waktumu berkultivasi. Aku akan menjalankan misi seorang diri kali ini. Lin Yan langsung pamit keluar dari ruangan Huan Kai. Lin Yan pun pergi ke ruangannya dan membuat tulisan prasasti untuk dilekatkan ke tubuh Gu Yuena dan Gu Yin kemudian. Bukannya ia tidak percaya kepada mereka, tetapi lebih baik berjaga-jaga agar tidak ada hal terkait yang mereka katakan karena itu berpotensi mengancam nyawa keduanya juga. Setelah selesai, Lin Yan pun langsung mengunjungi ruangan Gu Yuena terlebih dahulu. Setelah masuk ke dalam, Lin Yan membuat kata-kata terlebih dahulu agar Gu Yuena setuju menggunakan tulisan prasasti. Awalnya Gu Yuena sangat marah tetapi akhirnya setuju juga. Setelah menggunakan tulisan prasasti, Gu Yuena juga terkejut dengan penemuan Lin Yan dan tahu mengapa Lin Yan melakukan hal itu. Dengan kepintaran Gu Yuena, ia paham dengan jelas bahwa nyawa mereka akan tercancam setiap saat jika mengatakan hal yang sedikit berkaitan dengan penemuan Lin Yan. Setelah selesai dengan Gu Yuena, Lin Yan pergi ke ruangan Gu Yin. Ia mengetuk pintu ruangan itu dan Gu Yin membukakan pintu. Kenapa dia tampak berbeda? Batin Lin Yan saat menatap Gu Yin yang memiliki mata berkilau aneh seperti seseorang yang telah membulatkan tekadnya untuk memutuskan sesuatu untuk dikejar. Bisakah kita berbicara sebentar? Tanya Lin Yan. Baiklah. Gu Yin mempersilahkan Lin Yan masuk. Walaupun ia sudah sedikit berbeda saat ini, tetap saja di sekitar Lin Yan ia terlihat seperti gadis muda yang sedang jatuh hati walaupun kini lebih mahir menyembunyikannya dari orang lain. Gunakan ini. Lin Yan memberikan kertas yang memiliki tulisan kaligrafi. Gu Yin tidak bertanya tentang apa gunanya dan langsung menggunakannya karena ia sangat percaya dengan Lin Yan. Melihat Gu Yin tidak ragu sedikit pun,
Tatapan Lin Yan semakin lembut saat melihat wanita cantik di hadapannya. Aku akan memberimu sesuatu yang memungkinkan kultivasimu akan melompat dalam margin besar ketika telah mencapai tingkat Xiantian tahap ke-7. Lin Yan pun langsung menjelaskan penemuannya kepada Gu Yin. Chapter 112 Longhua. Semua penjelasan Lin Yan tentang apa yang ia temukan membuat Gu Yin terkejut luar biasa. Walaupun ia tampak bodoh ketika di hadapan Lin Yan, sebenarnya ia adalah seseorang yang cerdas juga. Ia tidak menyangka akan ada sesuatu seperti itu. La juga membuat spekulasi jika para klan besar, sekte besar dan bahkan kerajaan mengetahui hal ini. Mereka semua pasti akan mencoba untuk memeras Lin Yan. Apakah tidak apa-apa kau memberitahu hal seperti ini kepadaku? Tanya Gu Yin sedikit tidak percaya. Tidak masalah. Dengan ini kultivasimu akan meningkat lebih cepat. Juga, aku akan memberimu ini. Lin Yan mengeluarkan sekitar 2000 batu spiritual yang tersisa. Semua itu berasal dari 3 cincin ruang milik anggota kelompok kalajengking merah yang masuk ke lembah naga sebelumnya. Ini. Gu Yin terkejut saat melihat batu spiritual di hadapannya. Ia tentu tahu bahwa 2000 batu spiritual termasuk jumlah yang besar walaupun tidak akan begitu besar untuk klan tingkat atas. Namun, untuk para kultivator tingkat Xiantian dan alam roh, batu spiritual sebanyak itu merupakan kekayaan luar biasa. Gunakan ini untuk berkultivasi. Tetapi jangan terlalu bergantung kepada batu spiritual karena itu tidak terlalu baik bagi fondasi. Lebih baik menggunakan setengahnya saja saat ini dan sisanya gunakan saat mencapai tingkat Xiantian tahap ke-7. Buat tambahan beberapa sumber daya agar kultivasimu kelak meningkat dalam margin yang besar dan langsung melompat ke tingkat alam roh. Ucap Lin Yan sambil tersenyum lembut. Gu Yin yang tidak dapat menahan kegembiraannya pun langsung menerjang ke arah Lin Yan dan memeluknya. Tentu saja Lin Yan terkejut. Ia bisa menghindar tetapi ia tidak mencoba sama sekali karena tahu pasti Gu Yin akan sakit hati. Ia mengingat kembali ketika ia mengkritik tentang membuat makanan kepadanya yang membuat wanita itu hendak menangis. Berkultivasilah dengan giat. Kau pasti akan menjadi kuat suatu hari nanti. Lin Yan membelai bagian belakang kepala Gu Yin saat mengucapkan itu. Gu Yin masih terlena dengan belayan Lin Yan tetapi tiba-tiba mundur karena ia sadar bahwa telah memeluk Lin Yan. La sangat malu saat ini dan hanya bisa menunduk. Maaf. Bisik Gu Yin lemah seperti suara nyamuk karena rasa malu yang begitu besar. Lin Yan sedikit terkekeh melihat tingkah laku Gu Yin saat malu-malu. Lalu, apakah kita saat ini? Gu Yin berkata dengan nada sedikit tergagap dan tidak menyelesaikan ucapannya. Mulut Lin Yan terbuka tertutup beberapa kali. La tentu tahu apa maksud dari perkataan Gu Yin. Jika itu dirinya yang baru keluar dari desa, mungkin ia akan bingung. Tetapi, ketika telah melihat banyak tempat dan berbagai jenis orang, ia tentu langsung paham dengan maksud Gu Yin. Kita masih memiliki banyak waktu. Lin Yan hanya menjentikkan dahi Gu Yin dengan jarinya lalu perlahan berdiri meninggalkan Gu Yin yang terdiam seperti batu. Setelah beberapa menit Lin Yan pergi, Gu Yin tersadar dari lamunannya.
La kembali memegang kedua pipinya sambil bergumam dan tubuhnya menggeliat seperti cacing kepanasan. Masih memiliki banyak waktu. Apakah itu artinya di masa depan kami pasti akan bersama? Jika Lin Yan melihat tingkah laku wanita itu, ia tidak akan bisa berkata apa-apa dan tidak tahu cara mengatasinya karena ia bukanlah pakar wanita. Lin Yan kembali ke ruangannya dan memperbaiki ruangan yang sudah seperti kapal pecah. Setelah selesai, ia pun beristirahat selama 1 hari karena sudah lama terakhir kali ia tertidur. Keesokan harinya, Lin Yan terbangun dan makan di ruangan tempat makan. Sudah ada banyak hidangan yang ada di meja dan Lin Yan yakin bahwa itu adalah buatan Guyin. Setelah selesai makan, Lin Yan pun pergi dari kediamannya. Walaupun mungkin kultivator tidak terlalu membutuhkan makan karena ki di dalam tubuh mereka, tetap saja itu sudah menjadi kebiasaan bagi Lin Yan dan ia pun menikmatinya juga. Tujuan Lin Yan saat ini tentu saja menuju aula misi untuk mencari misi yang cocok untuknya. Ketika tiba, ia melihat semua misi di papan pencarian. Bisa dikatakan, hampir 50% misi adalah kelas B. Sekitar 35% adalah misi kelas A dan 15% adalah misi rank S. Tetapi hanya ada misi rank S yang tertinggi karena misi kelas SS atau SSS hanya diterbitkan di waktu tertentu. Lin Yan tentu tidak akan besar kepala mengambil misi kelas S karena ia sudah pernah mengambil misi kelas A. La juga berpikir apakah perlu kembali ke lembah naga untuk berkultivasi. Tetapi Lin Yan membuang pemikirannya karena merasa terlalu membuang banyak waktu. Walaupun mungkin kultivasinya akan cepat meningkat, ia tidak tahu efek apa yang akan terjadi jika tubuhnya terus-menerus melahap ki tersebut. Walaupun memiliki tubuh unik untuk melahap jenis energi, Lin Yan tetap memilih meningkatkan kultivasi melalui pertarungan dengan para kultivator dan tidak hanya dengan binatang roh. Pengalaman bertarung dengan para kultivator tentu saja memiliki efek jauh lebih besar daripada bertarung dengan binatang roh. Bukan hanya pengalaman bertarung, ini juga menjadi tujuan Lin Yan untuk melihat semua hal dunia kultivator. Saat mencari misi yang sesuai, beberapa murid berjalan ke arah Lin Yan. "Apakah kau Lin Yan?" Mendengar itu, Lin Yan berbalik dan melihat seorang pemuda tampan berusia sekitar 21 tahun walaupun penampilannya jauh lebih muda. Tentu ia dapat melihat usia seseorang dengan mata raja miliknya. "Ya, aku Lin Yan." Dan Lin Yan bertanya balik dengan cara yang aneh. Cara berbicara Lin Yan membuat beberapa murid di belakang pemuda itu mengerutkan kening mereka. "Jaga bicaramu, anak baru. Apa kau tidak tahu dengan siapa kau berbicara?" Salah satu dari murid yang berada di belakang pria yang bertanya sebelumnya langsung marah. Apakah aku berbicara denganmu?" Tanya Lin Yan balik kepada murid yang marah padanya. Semua murid yang berada di aula misi tercengang dengan sikap Lin Yan. Semua dari mereka berbisik dan berdiskusi tentang Lin Yan yang sedang mencari masalah dengan murid inti. "Kau!" Murid tersebut ingin meneriaki Lin Yan tetapi dihentikan oleh pemuda di hadapannya yang sudah pasti menjadi seorang pemimpin di kelompok mereka. "Di mana sopan santunku? Perkenalkan, aku Long Hua, seorang murid inti di Sekte Naga Langit."
Long Hua memperkenalkan dirinya. Long, murid inti. Sudah pasti dia adalah putra mahkota kerajaan bintang. Dia memang kuat. Batin Lin Yan saat memeriksa dengan mata raja. Lah tidak tahu tingkat kultivasi Long Hua sama sekali karena mungkin sangat jauh berbeda darinya. Lin Yan, apa yang dibutuhkan oleh saudara Long Hua mencariku? Tanya Lin Yan setelah memperkenalkan diri. Jaga bicaramu bocah. Apa kau tidak tahu yang ada di hadapanmu saat ini adalah putra mahkota? Teriak murid yang merupakan bawahan Long Hua. Lalu, ini bukanlah lokasi yang dikelola oleh kerajaan. Ini adalah Sekte Naga Langit. Apakah aku salah mengatakan itu, saudara Long Hua? Lin Yan membalas dengan seringai kepada murid tersebut dan menatap kembali ke arah Long Hua. Suasana di tempat itu hening seketika. Tidak ada lagi yang bisa membantah perkataan Lin Yan, bahkan untuk para tetua yang menyaksikan adegan itu dan bahkan untuk Long Hua sendiri. Chapter 113 Dua Murid Inti. Pertanyaan Lin Yan membuat semua yang ada di aula misi terdiam dan tidak bisa membantah sama sekali. Murid yang meneriaki Lin Yan sebelumnya pun hanya membuka tutup mulutnya beberapa kali karena tidak bisa membantah. Jika ia menyangkal apa yang Lin Yan katakan, ia pasti dalam masalah besar karena sudah termasuk sebagai penghinaan untuk Sekte Naga Langit yang memiliki menjadi milik Kerajaan Bintang. Sekte Naga Langit memang bagian dari Kerajaan Bintang. Tetapi sekte itu beroperasi sendiri. Kerajaan Bintang tidak ikut campur tangan dengan urusan sekte tersebut. Dan bisa dikatakan bahwa sekte itu berdiri sendiri dan memiliki pemilik yang sah. Long Hua menatap Lin Yan dengan seksama kali ini. Telah mendapatkan informasi tentang Lin Yan dari keluarga kerajaan terutama dari Long Zhu, Long Ti dan Long Gu. Dan juga, tingkat kultivasi Lin Yan membuatnya sangat waspada. Walaupun ia saat ini jauh lebih kuat, peningkatan kultivasi Lin Yan sangatlah tidak normal. Jika dilihat kembali, bahkan di Sekte Naga Langit, seseorang yang mencapai tingkat alam roh di usia 16 tahun bisa dihitung dengan jari. Namun Lin Yan saat ini memiliki usia hampir 15 tahun dan sudah mencapai tingkat kultivasi alam roh. Bakat seperti itu tentu akan menjadi ancaman bagi siapapun. Itulah sebabnya Long Hua berpikir kembali untuk mengawasi Lin Yan dengan cermat. Jika Lin Yan memiliki niat bermusuhan dengan Kerajaan Bintang, lebih baik membunuhnya dalam waktu dekat. Informasi tentang terputusnya kerjasama antara Kerajaan Bintang dan Lin Yan pun sudah sampai di telinga semua anggota penting keluarga kerajaan. Bisa dikatakan, saat ini Lin Yan adalah faktor tidak stabil. Juga, alasan mengapa keluarga kerajaan belum bergerak tentu karena peringatan dari Master Sekte Naga Langit. Peringatan itu begitu keras sehingga membuat keluarga kerajaan semakin waspada. Jika bisa membentuk kembali kerjasama dengan Lin Yan, mereka pasti mencobanya. Dan untuk itulah Long Hua saat ini dikirim untuk bernegosiasi dengan Lin Yan. Sebagai putra mahkota, Long Hua tentu memiliki beban yang sangat berat di pundaknya. Ia harus mengawasi seseorang yang menjadi potensi ancaman bagi kerajaannya. Ya, kau benar. Sekte Naga Langit bukanlah wilayah yang dikelola oleh Kerajaan Bintang.
Long Hua tidak membantah pernyataan Lin Yan sama sekali. Semua yang ada di sana hanya bisa terdiam, terutama untuk murid yang meneriaki Lin Yan sebelumnya. Lalu, apa yang dibutuhkan saudara Long Hua? Tanya Lin Yan lagi dengan senyum di wajahnya. Bisakah kita berbicara secara pribadi? Tanya Long Hua. Semua murid yang mendengar itu langsung membuat spekulasi bahwa Long Hua berniat merekrut Lin Yan ke sisinya. Saat ini, semua murid sudah sangat ingin tahu identitas tentang Lin Yan. Apakah tentang kerja sama sebelumnya? Maaf, aku menolak. Lin Yan sama sekali tidak memberi wajah kepada Long Hua karena ia tidak tertarik berbisnis kembali dengan Kerajaan Bintang. Tentu Lin Yan sudah tahu apa tujuan Long Hua menemuinya. Mata Long Hua langsung menyipit setelah mendengar penolakan Lin Yan. Lah tidak menyangka bahwa Lin Yan bahkan tidak memberinya wajah sama sekali. Bahkan beberapa bawahan Long Hua sangat marah saat ini dan berniat merobek Lin Yan di tempat. Apa kau yakin menolak? Tanya Long Hua sedikit dingin. Baru kali ini ada seorang anak yang membuatnya kehilangan wajah di depan umum semenjak ia lahir. Ya, kalianlah yang memulai. Apa kalian ingin menyalahkanku karena itu? Sungguh sangat menarik. Lin Yan menaikkan sudut bibirnya. Walaupun kata-kata Lin Yan hanyalah kiasan, Long Hua tentu mengerti apa maksudnya. Jika murid lainnya mengerti, sudah pasti Kerajaan Bintang akan kehilangan wajah kali ini. Kau lihat, aku sudah berbaik hati dengan berbicara seperti itu. Lanjut Lin Yan. Long Hua mengerti bahwa jika ia melanjutkan, perlakuan Kerajaan Bintang terhadap Lin Yan yang merupakan aib bisa terbongkar saat itu juga. Bahkan semua murid yang ada di sana bingung dengan arah perbincangan karena tidak mengerti tentang intinya. Sekeras apapun semua murid dan tetua berpikir, mereka tidak tahu apa maksud dari perbincangan sederhana itu. Dasar bocah sialan. Kau sungguh berani tidak memberi wajah kepada yang mulia. Murid yang berada di belakang Long Hua pun mengeluarkan kinya karena sangat marah saat ini. Oh, apakah kalian ingin mengeroyok seorang anak baru? Sungguh luar biasa. Suara seseorang terdengar di lantai 2 yang membuat semua mata tertuju padanya. Lihan. Long Hua berkata dengan nada sedikit dingin. Ada alasan tertentu Long Hua sangat tidak menyukai seseorang yang tiba-tiba ikut campur dalam urusannya. Li. Bukankah anak itu sebelumnya memiliki nama depan Li juga? Batin Lin Yan merujuk pada Li Hao, murid yang seangkatan dengannya. Li Han yang berada di lantai 2, menyeringai ke arah Long Hua. Lama tidak bertemu, putra mahkota. Walaupun itu kata-kata itu menunjukkan kekuasaan Long Hua, tetap saja ada ejekan tersembunyi. Bahkan Lin Yan yang mendengar itu pun menyipitkan matanya dan merasa bahwa keluarga yang menyandang nama Li tidaklah sederhana sama sekali sehingga berani menanam ejekan di kata-kata yang terlihat seperti pujian. Wajah Long Hua semakin gelap saat mendengar apa yang dikatakan oleh Li Han. Beberapa murid pun langsung berdiskusi karena kemunculan Li Han di tempat itu. Bukankah itu senior Li Han? Murid inti peringkat keempat. Ya, itu dia. Senior Li Han adalah saingan senior Long Hua yang merupakan murid inti peringkat ketiga.
apakah keduanya akan melakukan pertarungan lagi di arena. Diskusi telah pecah di sana-sini karena hampir semua murid mengetahui tentang perselisihan antara Longhua dan Li Han, murid inti peringkat ketiga dan keempat. Menarik. Aku tidak menyangka murid inti akan sekuat ini, batin Lin Yan. Jangan campuri urusan orang lain, Li Han. Longhua berkata dengan nada dingin saat ini. 3. Mencampuri. Hahaha. Anak itu adalah rekan kami. Apakah menurutmu aku berlebihan untuk ikut campur? Li Han menyeringai dan auranya sedikit bocor. Mata Longhua pun semakin dingin dan melirik Lin Yan sekilas. La tentu tahu apa maksud dari perkataan Li Han. La pun mengeluarkan sedikit ki miliknya karena sangat terlihat Li Han saat ini sedang menantangnya. Semua murid di sana sedikit gemetaran saat merasakan ki milik Li Han dan Longhua. Bahkan untuk Lin Yan pun merasakan ancaman luar biasa saat ini. Jika kalian ingin bertengkar, lakukan di tempat lain. Sekte Naga Langit bukan tempat untuk melakukan perselisihan. Seorang tetua di kejauhan berkata dengan nada dingin. Kedua aura mereka pun surut karena tentu tahu bahwa bukan hal bijak untuk memulai pertarungan di tempat itu. Ayo pergi. Longhua pun berbalik dan melirik sekilas ke arah Lin Yan. Semua bawahannya pun langsung ikut pergi setelah menatap Lin Yan dengan permusuhan yang sangat besar. Lalu tatapan Lin Yan tertuju kepada Li Han setelah mengabaikan kepergian kelompok Longhua. Apa maksudnya bahwa aku seorang rekan? Batin Lin Yan dan tidak tahu apa maksud dari perkataan Li Han. Chapter 114 Percakapan. Tatapan Lin Yan tertuju pada Li Han yang sedang menatapnya dengan senyum kecil juga dari lantai 2. Tidak lama kemudian, Li Han pun perlahan berjalan dari arah tangga menuju ke arah bawah menghampiri Lin Yan. Li Han. Ketika Li Han tiba di depan Lin Yan, ia pun menjulurkan tangannya sambil memperkenalkan diri. Lin Yan menjabat tangan Li Han dan membalas. Lin Yan. Setelah selesai berjabat tangan, Li Han pun langsung berbicara. Kau sungguh luar biasa. Bahkan memiliki bakat lebih tinggi daripada Li Hao. Pujinya. Apa hubunganmu dengan Li Hao? Tanya Lin Yan walaupun ia sudah menebak identitas pria di hadapannya karena mirip dengan Li Hao dan juga seorang pria maskulin. Aku adalah kakak kedua Li Hao, jawab Li Han dengan senyuman. Lin Yan sedikit bingung karena sifat Li Han dan Li Hao terlihat seperti bertolak belakang. Li Han di sisi lain terlihat ceria dan Li Hao terlihat dingin dan pendiam. Apakah kau punya waktu? Aku ingin membahas sesuatu yang penting, ucap Li Han dan kini memasang wajah serius. Tentu, Lin Yan mengangguk kecil. Karena ia belum memiliki masalah dengan Li Han, ia tentu tidak keberatan untuk membahas sesuatu. La juga penasaran dengan nama depan Li yang tampak tidak takut dengan keluarga kerajaan. Semua murid yang ada di tempat itu tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Lin Yan menolak tawaran Longhua tetapi setuju dengan undangan Li Han. Ikut aku. Li Han berkata dengan nada serius dan memimpin Lin Yan keluar dari aula misi. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba di sebuah kediaman yang lumayan mewah dan membawa Lin Yan masuk ke dalam setelah memberikan formula untuk menembus penghalang kediaman itu.
Sesampainya di dalam, Li Han pun mempersilahkan Lin Yan duduk. Katakan, apa yang kau inginkan? Tanya Lin Yan tidak bertele-tele. Tentu saja ini adalah mitra bisnis. Apakah kau tidak bisa menebak asalku? Tanya Li Han balik dengan senyum misterius. Lin Yan terdiam beberapa saat dan memikirkan siapa saja rekan bisnisnya. Selain dari Pavilion Long sebelumnya, hanya asosiasi alkemis yang pernah melakukan transaksi dengannya. Asosiasi alkemis, ucap Lin Yan. Bingo, kau benar, balas Li Han tersenyum. Apa yang diinginkan asosiasi alkemis dariku? Dan sebelum itu, aku bertanya hal yang ingin aku ketahui sedari dulu. Dari mana sebenarnya asal asosiasi alkemis? Tanya Lin Yan penasaran. Aku tidak bisa memberitahumu terlalu jauh tentang asosiasi alkemis. Yang pasti, asosiasi alkemis tidak terkait dengan dua kerajaan besar di daratan utara. Dan di daerah tersebut, klan Li adalah yang mengelola asosiasi alkemis. Li Han menjelaskan. Mata Lin Yan langsung menyipit dan membuat spekulasi bahwa asosiasi alkemis tidak hanya terbatas pada daratan utara saja. Dan di daratan utara ini, klan Li adalah keluarga yang mengelola asosiasi alkemis yang merupakan sebuah cabang. Dan dari informasi yang diperoleh oleh Lin Yan, cabang utama asosiasi alkemis di daratan utara terletak di antara dua kerajaan besar. Tidak ada informasi lainnya tentang asosiasi alkemis di daratan utara, ternyata hanyalah sebuah cabang. Dari ini pun, Lin Yan sangat mengerti bahwa asosiasi alkemis memanglah organisasi yang sangat dalam dan besar. Untuk mengkonfirmasi tebakannya, Lin Yan pun membicarakan hal yang tidak diketahui oleh orang-orang dari daratan utara. Karena kau mengatakan di daerah tersebut, artinya asosiasi alkemis pusat yang menjadi cabang utama berasal dari sebuah tempat yang sama dengan 4 klan kuno berasal. Mata Li Han melebar mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan. Setelah itu, ia pun tersenyum kembali. Seperti yang dikatakan oleh ayahku, kau ternyata berasal dari klan kuno Lin. Tambah Li Han yang membuat Lin Yan menegang seketika. Lin Yan tidak bisa mengendalikan dirinya karena akhirnya berhasil menemukan petunjuk tentang klan Lin. Dengan ini, kemungkinan ia bisa mencari keberadaan kakek dan neneknya. Apa kau tahu di mana letak klan Lin berada? Tanya Lin Yan buru-buru karena tidak bisa menenangkan dirinya. Aku tidak tahu. Walaupun kami asosiasi alkemis di daratan utara mengetahui tentang keberadaan mereka, informasi keberadaan mereka pun sangat tersembunyi. Di asosiasi alkemis, mungkin hanya ayahku yang mengetahui keberadaannya, walaupun itu kecil kemungkinannya. Asal kau tahu saja, informasi tentang klan kuno sangatlah sensitif. Sebab, keempat klan kuno itu sangatlah kuat dan terlalu misterius. Li Han menggelengkan kepalanya ketika memikirkan kembali tentang klan kuno. Lin Yan menghela nafas panjang. La tentu sadar bahwa jika ingin bertanya kepada ayah Li Han, ia harus menunjukkan kerjasama yang bisa menguntungkan mereka. Tidak mungkin seorang pemimpin seperti itu akan menemuinya secara langsung jika tidak memiliki keuntungan. Itu juga dikarenakan tentang asosiasi alkemis yang terlihat seperti mengumpulkan sumber daya dari waktu ke waktu.
Namun, Lin Yan tidak kecewa sama sekali. Hanya dengan sedikit harapan bahwa ayah Lihan mengetahui informasi tentang klan kuno pun sudah membuatnya tidak kehilangan arah. Di masa depan, ia mungkin mendapatkan informasi dari ayah Lihan walaupun mungkin seperti yang dikatakan oleh Lihan bahwa kemungkinannya sangatlah kecil. Lalu, kerja sama apa yang diinginkan oleh asosiasi alkemis? Tanya Lin Yan lagi. Transaksi barang-barang. Ayahku memerintahkan untuk mengatakan ini. Karena kau sebelumnya telah menjual beberapa benda yang tidak berasal dari daratan utara. Kami menginginkan benda-benda penting lainnya. Dan kami akan memberikan sumber daya yang sangat berharga untuk berkultivasi. Tentu kami sudah membuat spekulasi tentang identitasmu setelah kau mengeluarkan benda-benda itu dan dengan sikap Master Sekte Naga Langit terhadapmu. Artinya, Master Sekte Naga Langit pernah bertemu dengan seseorang dari klan Lin lalu menekan Master Sekte ini sehingga tidak berani menyentuhmu. Ujar Lihan. Lin Yan tidak heran bahwa asosiasi alkemis telah membuat spekulasi tentang keberadaan kakek dan neneknya. Juga, tampaknya seseorang yang berada di belakangmu tidak berada di sisimu lagi. Jika tidak, kau tidak akan mencari keberadaan klan Lin. Lanjut Lihan dengan senyum kecil dan membuat Lin Yan merasa dirinya terlalu ceroboh karena seseorang mengetahui tentang klan kuno. Tenang saja. Kami tidak akan membocorkan informasi ini. Asosiasi alkemis bukanlah sekelompok pecundang seperti dua kerajaan besar di daratan utara yang menganggap diri mereka menjadi penguasa dunia yang nyatanya hanya tinggal di tempat terpencil. Lihan terkekeh saat mengatakan itu. Walaupun Lin Yan sedikit lega, tetap saja ia tidak akan percaya sepenuhnya dengan apa yang dikatakan oleh Lihan. Kami sangat mengerti bahwa sosok di belakangmu sangatlah peduli padamu karena tampaknya Master Sekte Naga Langit diancam sehingga tidak berani menyentuhmu. Asosiasi alkemis tentu tidak akan membuat kesalahan dengan mengacaukanmu karena kami asosiasi alkemis tentu sangat sadar bahwa klan kuno bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi. Tambah Lihan. Lalu, apakah kau akan menjalin kerjasama dengan asosiasi alkemis? Lihan langsung bertanya tentang tujuan utamanya berbicara dengan Lin Yan. Chapter 115 Batu Meteorit Hitam. Mendengar pertanyaan Lihan, Lin Yan tidak berpikir dua kali karena tentu ia sudah berpikir kembali bahwa ia telah mengundang musuh baru yaitu anggota keluarga kerajaan dengan cara menolak undangan Longhua dan tidak memberinya wajah sama sekali. Saat ini Lin Yan membutuhkan sekutu juga dan melihat cara kerja asosiasi alkemis. Ia merasa mereka jauh lebih baik dijadikan rekan daripada kerajaan bintang. Juga, dari sikap Lihan terhadap Longhua sebelumnya menandakan bahwa keluarga kerajaan tampaknya tidak terlalu mau berurusan dengan asosiasi alkemis. Baik. Lin Yan mengangguk setuju. Wajah Lihan cerah seketika mendengar persetujuan Lin Yan. Ia pun mengeluarkan sebuah token yang memiliki lambang asosiasi alkemis. Ini adalah token VIP emas asosiasi alkemis. Walaupun masih ada token VIP yang lebih tinggi, kami tidak bisa memberinya saat ini. Kau harus paham dengan hal ini. Ucap Lihan menyerahkan token kepada Lin Yan. Lin Yan tentu saja paham bahwa token VIP emas itu pun pasti berharga. Dan di atas token VIP itu,
pasti adalah token yang bisa membantunya untuk bertemu secara langsung dengan petinggi asosiasi alkemis. La pun menerima token dan menyimpannya ke dalam cincin ruang miliknya. Aku ingin bertanya beberapa hal. Karena kita memiliki kerjasama, aku ingin mendapatkan informasi tertentu. Tentu semua itu tidak akan cuma-cuma. Untuk informasi itu, kita akan membuat pertukaran. Aku akan memberi sebuah benda yang mungkin tidak ada di kerajaan bintang. Sebagai gantinya, kalian asosiasi alkemis akan memberiku informasi dan juga sumber daya. Lin Yan langsung memulai negosiasi. Oh. Mendengar tentang benda yang mungkin tidak ada di kerajaan bintang, Li Han pun tertarik dan tentu ia tidak akan menolak sama sekali karena bisa dikatakan, jika negosiasi selesai, kemitraan asosiasi alkemis dengan Lin Yan akan terbentuk sepenuhnya. Informasi apa yang kau inginkan? Tanya Li Han dan tidak bertele-tele. Semua informasi tentang kelompok kalajengking merah. Jawab Lin Yan. Li Han membeku mendengarnya karena tentu ia sangat tahu apa itu kelompok kalajengking merah walaupun ia hanya mengetahuinya sedikit. Tetapi tidak untuk asosiasi alkemis. Tentu organisasi mereka sudah mengumpulkan informasi mereka secara menyeluruh. Untuk apa kau bertanya tentang itu? Tanya Li Han penasaran. Aku memiliki urusan dengan mereka. Jawab Lin Yan datar. Tanpa bertanya lebih jauh, Li Han mengerti bahwa Lin Yan memiliki masalah dengan kelompok kalajengking merah. Informasi mereka sangat sensitif. Aku tidak terlalu yakin bahwa para petinggi asosiasi alkemis akan mau membagi informasi mereka. Tetapi, jika kau memberikan sesuatu yang membuat asosiasi alkemis, ceritanya akan berbeda. Tidak masalah sama sekali. Aku akan memberikan benda yang akan membuat kalian tertarik. Balas Lin Yan. Jika begitu, ayo kita pergi ke asosiasi alkemis. Li Han tidak membuang waktu dan langsung berdiri karena mungkin ini akan menjadi bisnis yang sangat besar. Lin Yan mengangguk kecil dan pergi mengikuti Li Han. Dalam perjalanan, ia tentu saja memikirkan benda apa yang akan diberikannya. Di dalam cincin ruang yang ditinggalkan oleh neneknya, ada sebuah batu bernama batu meteorit hitam. Ini adalah sebuah benda yang terjatuh dari langit. Biasanya akan digunakan untuk menempa sebuah senjata. Tentu saja batu itu bisa digunakan untuk membuat kuali alkemis yang akan membuat asosiasi alkemis akan mau membayarnya dengan harga yang mahal. Tentu saja semua benda yang ada di dalam cincin ruang yang ditinggalkan oleh neneknya Lin Yan ketahui karena semua benda yang ada di dalam memiliki catatan penggunaannya. Sesampainya di tempat asosiasi alkemis berada, Li Han memimpin Lin Yan ke lantai paling atas. Karena kehadirannya, para penjaga pun tidak menghentikan keduanya untuk masuk. Sesampainya di lantai teratas, keduanya tiba di sebuah pintu dan Li Han mengetuknya. Masuk. Suara bermartabat terdengar dari dalam ruangan. Li Han membuka pintu dan langsung masuk ke dalam bersama dengan Lin Yan. Di dalam ruangan yang tampak sederhana, terlihat dua individu yang sedang berbicara. Salah satunya adalah pria parubaya dengan aura misterius yang mengelilinginya. Dan satu lagi yang lainnya adalah individu yang sudah Lin Yan kenal.
Dia adalah pria maskulin yang menjadi murid seangkatan dengan Lin Yan. Li Hao. Paman. Ini adalah Lin Yan yang sering menjadi topik pembicaraan. Dan dia mungkin adalah anggota dari klan Lin. Li Han sama sekali tidak menyembunyikan tentang identitas Lin Yan. Oh, kau adalah anggota klan Lin. Pria parubaya tersebut terkejut mendengarnya. Memang benar bahwa asosiasi alkemis selalu mencoba menyelidiki identitas Lin Yan karena dia memiliki nama depan Lin. Tetapi asosiasi alkemis tidak pernah mendapatkan petunjuk apapun selain dari ketakutan Master Sekte Naga Langit akan sosok yang menjadi pendukung Lin Yan. Dari itu, semua para petinggi asosiasi alkemis sudah membuat spekulasi bahwa memang benar Lin Yan berasal dari klan Lin yang melegenda di benua utama yang merupakan terbesar dari yang lainnya. Bahkan untuk Li Hao yang masih seumuran Lin Yan pun ikut terkejut karena ia tentu sudah mendengar tentang klan Lin dari ayahnya yang merupakan pemimpin utama cabang asosiasi alkemis di daratan utara. Pria parubaya itu memeriksa Lin Yan dengan cermat dan tidak bisa tidak terkejut saat melihat kultivasi Lin Yan yang telah mencapai tingkat alam roh tahap pertama. Kau harus berkultivasi lebih keras. However, dia sudah memiliki kultivasi jauh di atasmu, ucap pria parubaya tersebut. Mata Li Hao menyipit seketika saat mendengar apa yang dikatakan oleh pamannya. Langsung membuat spekulasi bahwa Lin Yan telah mencapai tingkat alam roh yang membuatnya merasa sangat malu karena dijuluki sebagai jenius tertinggi dari klan Li. Li Han juga menatap ke arah adik bungsunya itu karena tahu bahwa Li Hao akan merasa sedikit frustasi saat ini. Paman, kali ini Lin Yan datang untuk berbisnis dengan asosiasi alkemis. Li Han tidak mau membuang waktu dan langsung mengatakan tujuannya datang ke pamannya. Oh. Pria parubaya tersebut tersenyum kecil karena tahu bahwa benda yang akan ditawarkan oleh Lin Yan pastilah sangat berharga karena identitasnya yang merupakan berasal dari klan Lin walaupun sebenarnya tidak. Di sisi lain, Lin Yan sama sekali tidak membantah tentang menjadi anggota klan Lin karena ia langsung tahu bahwa kakek dan neneknya berasal dari sana sehingga ia bertanya-tanya kenapa kakek dan neneknya membawanya ke daratan utara. Tetapi ia tidak mengetahui fakta lain bahwa ia ditemukan oleh Lin Ming dan Lin Si saat sedang berkelana. Tentu Lin Ming dan Lin Si belum mengatakan hal itu karena menunggu Lin Yan sampai dewasa agar dapat menerima bahwa sebenarnya Lin Yan bukan cucu kandung mereka berdua. Li Han pun mempersilahkan Lin Yan duduk terlebih dahulu. Perkenalkan, aku adalah Li Wei, pemimpin cabang asosiasi alkemis di Sekte Naga Langit. Lalu, bisnis apa yang akan kau tawarkan kepada kami? Tanya Li Wei tanpa membuang waktu karena ia sedikit paham tentang Lin Yan yang tampak tidak suka bertele-tele. Aku telah mengatakan permintaanku kepada senior Li Han. Dan benda yang aku tawarkan kali ini adalah... Lin Yan pun mengeluarkan sebuah batu seukuran kepala manusia. Melihat batu berwarna hitam itu, Li Wei pun langsung terkejut karena tentu tahu apa batu itu. Dan ia pun langsung tahu bahwa kali ini Lin Yan menawarkan bisnis besar terhadap asosiasi alkemis. Bersambung. Chapter 116 Rencana Perburuan.